Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Ada kata yang paling indah kita ucapkan selain mengucap puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rahmat dan taufiknya sehingga kita sudah masuk di pertemuan keberapa ini? 18, Pak. Ya, pertemuan ke-18. Dengan materi kita sudah berada di kegiatan 3. Jadi ini kegiatan 3 adalah mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Mengidentifikasi kaidah bahasa teks biografi. Nah, kaidah bahasa apa yang sudah ada atau yang sudah kita baca beberapa minggu ini? Nah, sebenarnya sudah kita singgung ini. Yang pertama yaitu menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga. Ya, menggunakan kata ganti orang ketiga. Nah, orang kedua, orang pertama yang mana, Pak? Sebentar kita bahas. Kita baca dulu bahas dulu yang kata ganti orang ketiga. Nah, di sini contoh penggunaannya yaitu orang ketiga tunggal, ada juga jamaknya seperti ia, dia, atau beliau. Nah, misalnya kita cari di teks Habibie. Nah, apakah ada itu ia, beliau? Cek. Nah, ini kita cari lagi. Nah, sebenarnya ini Habibie ini bisa kita menggunakan kata ganti orang ketiga. Misalnya, masa kecil beliau dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan beliau sejak kanak-kanak. Dia yang punya kegemaran, nah itu menggunakan kata ganti orang ketiga, ia, dia. Nah, tapi kita cari dulu di sini. Nah, seperti ini. Namun ia tidak menyelesaikan. Ya, ini ia. Ini sebenarnya bisa diganti dengan Habibie. Habibie tidak menyelesaikan S1-nya di sana karena mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman. Oke, kita cari apakah masih ada kata ia. Nah, ini lagi. Iya. Ini lagi. Iya. Nah, inilah penggunaan kata ganti orang ketiga. Nah, selain itu bisa menggunakan kata beliau, bisa menggunakan kata dia. Kalau contohnya di sini, Mukrima bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Coba dibaca yang dalam kotak. Georgesa, putra Papua, sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, Segenius dari Papua ini mendapatkan beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, Oge, begitu biasanya dia dipanggil, tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. Oke. Nah, di sini penggunaan kata ganti orang ketiga, ia, dia. Nah, di sini ada orang pertama. Kalau menggunakan nama
Itu namanya orang pertama, seperti saya, aku, atau menyebutkan namanya. Itu orang pertama. Terus kalau orang kedua Pak, yang mana? Oke, saya perlihatkan contohnya dulu. Untuk orang kedua. Ini kelihatan di layarnya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Nah, kata ganti orang pertama, ya contoh katanya aku, saya, daku, ku. Ini untuk tunggal. Sedangkan jamaknya kami, kita. Nah, sekarang kata ganti orang kedua. Kamu, Anda, engkau, kau, dikau, mu. Jamaknya kalian, kamu sekalian. Kalau kata ganti orang ketiga, baru-baru kita bahas. Misalnya saya kasih yang gampang. Saya dan Parius sedang duduk-duduk di kantin. Kemudian saya menggosipkan atau bergosip tentang perilakunya Mukrimah. Ya, siapa orang pertama? Saya. Siapa orang kedua? Fairuz. Jadi kalau saya tanya Fairuz, ya, saya ada cerita nih. Kamu duduk saja di situ. Nah, jadi saya tadi itu orang pertama, terus saya bilang kamu duduk aja di situ, berarti Fairuz orang kedua. Terus siapa orang ketiga? Orang ketiga adalah, kalian tahu? Halo? Mukrimah. Ya, orang ketiga adalah Mukrimah. Sama halnya kalau kamu nonton di Indosiar yang soundtracknya itu ada Ku Menangis. Ya, siapa orang pertama? Istri yang selalu menangis. Siapa yang orang kedua? Suaminya. Siapa orang ketiga? Pelakor. Nah, itu contoh kecil. Sekarang kita kembali. Pelakor. Ya, pelakor itu orang ketiga. Ya. Siapa orang pertama? Yang selalu menangis. Ya, Pak. Siapa yang orang kedua? Yang kasih menangis si orang Suaminya. pertama, suaminya. Oke, kita kembali ke gampang sekali ya kalau berbicara tentang itu. Orang pertama, orang kedua. Nah, kalau dulu di ujian nasional itu sering sekali naik penggunaan orang pertama, orang kedua. Nah, padahal itu gampang juga dimengerti sebenarnya. Sekarang, nomor 2. Banyak menggunakan, jadi biografi itu banyak menggunakan kata kerja. Ya, kata kerja atau biasa disebut verba. Ya. Kalau kata ganti tadi pronomina, kata kerja itu verba. Di mana menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya belajar. Habibie banyak meluangkan waktunya untuk belajar dan membaca semua buku-buku yang telah dia pinjam di perpustakaan. Itu contoh penggunaannya. Berjalan. Terkadang Habibie berjalan menuju kampus untuk kuliah. Nah, kalau ini melempar. Melempar itu ada yang melempar senyuman, ada yang melempar mangga. Itu kata kerja tindakan yang menjelaskan perbuatan fisik ya yang dilakukan oleh tokoh atau peristiwa. Nah, sekarang yang ketiga. Di dalam biografi itu banyak menggunakan kata sifat.
atau biasa disebut adjektiva. Tadi kata ganti pronomina, kemudian kata kerja verba, sekarang kata sifat atau adjektif, di mana memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Ya, tadi si Oge jenius, Habibie rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului kopulatif adalah. Ya, ini pendeskripsian. Misalnya B.J. Habibie adalah mahasiswa rajin selama dia menempuh pendidikan di Jerman. Selain rajin, dia pun ulet dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas kampus. Ya, beliau merupakan siswa yang tergolong cerdas. Itu contoh penggunaan kalimatnya dalam penulisan biografi. Nah, sekarang keempat, banyak menggunakan kata kerja pasif. Ya, untuk menjelaskan peristiwa yang dialami sebagai subjek yang diceritakan. Contoh, diberi, ditugaskan, dipilih. Dalam penggunaan kalimat di biografi itu, B.J. Habibie diberi amanat sebagai ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, ada juga di situ saya baca Habibie ditugaskan menjadi presiden yang dipilih oleh anggota DPR pada saat itu. Nah, sekarang ini ya, kalau melempar tadi itu kata kerja aktif melempar, kalau pasifnya dilempar. Ya. Memakan aktif, dimakan itu pasif. Yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Nah, itu tugasnya saya kira kalau kalian mengikuti struktur secara otomatis, kalau kamu kutip di Wikipedia atau di website lain, itu juga banyak menggunakan penggambaran, digambarkan. Ya, di sini dikatakan menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas. Oh, berarti menggunakan kata kerja yang banyak hubungannya dengan kegiatan mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. Ya, contoh penggunaan memahami. Kalau di OG, ya, si OG sangat memahami bahwa dia bukan dari keluarga orang kaya. Makanya dia tidak manja. Kalau menyetujui, ya, kalau di B.J. Habibie ya, ibu B.J. Habibie menyetujui untuk pindah ke Bandung setelah ayahandanya meninggal. Kemudian menginspirasi. B.J. Habibie adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang sangat menginspirasi. Ya, kita ulangi. B.J. Habibie adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia yang sangat menginspirasi. Oke, mencintai. Ada yang bisa bantu saya membuatkan kalimat? Nirmala Sari, Mukrimah, Virus, apa masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Ya, dari tadi saya yang kasih semua contoh-contoh kalimat. Nah, sekarang dengan kata mencintai,
Bisakah kalian membuatkannya kalimat? Oke? Oke. Tidak ya, nanti siap-siap di sini membuat kalimat. Oke, saya kasih lagi contohnya. Ya. Habibie sangat mencintai Ainun. Ini kalau kita berbicara tentang biografi yang selama ini kita bahas ya. Habibie sangat mencintai Ainun istrinya. Sebagai bukti cintanya, dia menulis buku yang berjudul Habibie Ainun yang sudah difilmkan dengan judul yang sama. Nah, kemudian yang keenam, banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contoh, ya langsung ya, bersiap Nirmalasari sudah kalimat, Mukrimah pada saat, Fairuz kemudian nanti saya selanjutnya lagi. Sebelum berangkat ke Jerman, B.J. Habibie menyempatkan diri untuk berziarah ke makam ayahandanya. Nah, itu contohnya. Sudah. Biar bukan dalam biografi ya. Siapa tadi? Sudah, Nirmalasari. Silakan. Sebelumnya, B.J. Habibie sudah meminta izin kepada orang tuanya untuk mengunjungi makam ayahnya. Oke. Betul ya. Ayahandanya. Itu menunjukkan urutan waktu ya. Waktu sebelum, sudah. Nah, sekarang Mukrimah pada saat. Mukrimah Pada saat ayah B.J. Habibie masih hidup, dia sangat sayang dan patuh kepada kedua orang tuanya. Ya, betul sekali. Yang penting itu menunjukkan waktu ya. Berkenaan dengan urutan waktu. Jadi pada saat ayahandanya masih hidup, ya dia sangat patuh kepada orang tuanya. Sekarang Fairuz kemudian. Habibie sempat berkuliah di Jerman, kemudian menikah dengan Ibu Ainun. Ya, nah ini yang jelasnya ini menunjukkan waktu. Jadi waktu kuliah di Jerman, ya, dia menemukan waktu kuliah di Jerman itu dia menikah dengan Ainun. Ya, saya lagi. Selanjutnya ya, kata selanjutnya. Selepas menjadi menteri Menristek waktu itu ya, selepas menjadi Menristek, selanjutnya Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada masa reformasi. Oke, saya ulangi. Ya, setelah menjadi Menteri Menristek ya, selanjutnya Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia pada masa reformasi. Lanjut, saya lagi sampai saat ini B.J. Habibie masih menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia. Ya. Hingga suatu hari B.J. Habibie meninggalkan Indonesia menuju Jerman untuk melanjutkan kuliahnya.
Ya, pada tanggal Habibie lahir pada tanggal 26 Maret 1935 kalau tidak salah. Kemudian nantinya ya. Oke, saya buatkan Habibie selama menjadi Menristek, Menteri Teknologi dan Perindustrian itu. Jadi saya ulangi. Selama menjadi Menristek, nantinya Habibie akan membuat sebuah pesawat yang bernama N250. Kemudian selama, jangan selalu di depan, di awal kata ya. Habibie selama menjadi presiden, nah itu Habibie selama menjadi presiden, kenapa? Sangat mencintai rakyatnya. Saat itu dia sempat berkunjung ke Timur-Timur, bertemu dengan pemimpin Timur-Timur pada saat itu yang bernama Sanana Gusmao. Nah, Timur-Timur itu dulu adalah wilayah negara Republik Indonesia. Namun semasa kepemimpinan Habibie, ya, beliau ada kerjasama mungkin ya, sehingga Timur-Timur lepas dari Indonesia. Hal ini terkait dengan pengembangan tes cerita ulang pada umumnya bersifat kronologis. Ini contohnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ya, gampang itu. Ini tentang kaidah bahasa teks biografi. Tadi sudah saya jelaskan satu per satu. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, dengan ucapan itu dulu saya screenshot. Ya, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-18 saya nyatakan sudah selesai. Terima kasih atas kehadirannya, meskipun bertiga, ada Virus, Mukrima, dan Nirmalasari. Saya tetap menjelaskan seperti biasa. Nanti rekamannya buat teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjut di grup WhatsApp ya.